Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om dan Tante semuanya. Salam Jos People. Apa ya yang mau saya ceritakan malam hari ini ya? Gimana ya, mau curhat gantian nih saya nih, sebagai kayaknya memang harus curhat ini. Jadi gini Om dan Tante semuanya, begitu luar biasanya ya sebenarnya jaringan kita ini. Saya anggap luar biasa itu kalau dibilang kenal nggak kenal, nah, kan. Dibilang bisnis ternyata juga bisnis, dibilang kayak mainan ya kayak mainan gitu loh, dibilang ada uangnya ya ada uangnya gitu. Siapa tahu ya saya ini curhat-curhat gini nanti itu bisa ketemu nih ujung pangkalnya gitu. Jadi saya nggak mau nanggung sendiri nih gitu. Jadi kalau misalkan saya ditanya lah, saya mulai dari saya sendiri dulu aja lah. Kalau saya ditanya itu, Om yakin nggak sih sama bisnis ini gitu? Saya sudah berpikir bahwa hidup saya itu di sini ya. Saya sudah bawa seluruh resiko hidup saya di sini. Saya keluar dari ASN, istri keluar dari ASN gitu. Dan hari ini ternyata bukan kami berdua saja nih yang kami pikirkan gitu, juga ada ribuan, bahkan mungkin lebih dari ribuan gitu. Terus kalau dibilang yakin, ya pasti yakin gitu. Terus kalau dibilang yakin, dibilang apa yang mengukur yakin, ya mimpi ya, seperti yang sudah saya share sebelumnya. Apa yang mengukur keyakinanmu, ya mimpimu gitu. Terus mimpi apa? Dulu mimpi punya Pajero gitu. Terus next step mimpinya naik AD1, AD2, AD3 gitu. Sudah nulis sampai AD9 nulisnya itu. Apa kemudian yang harus saya lakukan ketika kemudian itu step by step memang sudah stasiun mimpi itu sudah saya capai gitu. Apa yang bisa saya melibatkan mimpi saya dengan Anda semua gitu. Nah, apa ya gitu. Nah, ternyata gitu, mimpi ini adalah tentang bagaimana memiliki sebuah bangunan yang kemudian bisa menjadi ikon yang menggambarkan bahwa bangunan ini itu mencerminkan tentang banyak orang yang tanpa saling kenal berwilayah atau berposisi di seluruh Indonesia gitu, yang hanya terhubung karena sebuah akses digital dalam sebuah rutinitas bisnis bareng gitu. Itu terwujud dan itu di Wonogiri itu. Nah, bukan pabrik kan pastinya, tapi mungkin saya bilang kalau dengan anak-anak itu, aku ya pengen seperti Steve Jobs gitu. Gila ya, punya bangunan Apple Park gitu di Wonogiri itu. Wow, itu bener-bener gila. Itu mungkin banyak yang ini degleng ini, nah edan ini orang gitu. Ya karena kan mimpi kan sebelum diketahui orang lain katanya, kan mimpi itu dibilang belum benar. Ya istri saya aja sampai berkelakar, udahlah mimpi jangan tinggi-tinggi lah, gimana? Ya saya pebisnis ya gitu. Saya bukan orang yang, kalau ini kemudian dibilang ini bertolak belakang dengan religi, dengan keyakinan, dengan agama, karena ini jadi hedonisme dan lain sebagainya. Saya pun juga istilahnya tidak perlu mengatakan itu benar dan salah gitu. Saya berpikir bahwa yang namanya hidup di dunia penuh kemanfaatan itu harus punya arah gitu ya. Harus punya arah, dan arah itu harus ketika itu sudah dilalui ya harus ganti tambahan arah lagi gitu. Rute itu harus tetap bergerak gitu. Nah, dari itu semua apa yang kemudian
ini harus saya lakukan untuk om dan tante semuanya. Jadi omong kosong, jadi bingung konten kayak gini terus gimana coba. Kegelisahan saya itu yang mana, saya itu juga bingung om dan tante. Saya jujur beberapa hari ini tuh kayak nggak mood untuk ngomong, nggak mood untuk apa itu, karena ada satu hal yang menurut saya itu miss ya. Di kita semua ini ada yang miss, cuma apa itu saya masih kebingungan. Saya tuh ngerasa ini feel-nya itu ada, tapi nggak bisa sistematis saya sampaikan. Jadi saya bingung, jujur bingung om dan tante. Ada banyak pertanyaan yang mengatakan kenapa sih regulasinya berubah-ubah. Nah, sebenarnya nggak berubah-ubah, tapi apa gitu. Maksud saya harus nyeritainnya apa, terus kok nggak bisa melihat cara jaringan itu mudah menjalankan. Sebenarnya pengen banget memberikan kemudahan, tapi tidak berarti satu mudah yang lainnya susah. Niatnya cuma kalau satu mudah ya semuanya harus mudah gitu, karena bukan hanya satu yang harus disukseskan, banyak gitu. Nah, ada kasus juga tentang banyaknya agen yang curhat ke saya, bingung karena hubungan kerjasama dengan brand ini akhirnya kan ada yang terhambatnya secara komunikasi, secara visi, secara ritme, materi dan lain sebagainya. Itu juga muncul nih banyak agen yang mengajukan pindah brands. Ya mungkin itu wajar juga ya om dan tante, karena bisnis itu kan meskipun ini kolektif ya, kita bergerak di satu sistem, tapi kan pelakunya juga beda-beda gitu. Saya nggak bisa mihak brandsnya, saya juga nggak bisa mihak agennya gitu. Belum tentang solusinya, saya itu masih gamang karena ya ternyata hal-hal yang menguras perasaan ya, karena semua dianggap teman, harus semua dekat dengan saya gitu. Jadi secara energi feel-nya itu benar-benar menguras itu ya. Kadang kita itu nggak bisa berpikir jernih ya kalau hal-hal seperti ini tuh yang kita hadapi gitu. Agen atau brands yang kemudian masih fokus ke user, karena apapun alasannya gitu, tidak lebih dari klaim, tidak lebih dari total klaimnya. Lalu saya maklum juga karena yang namanya bisnis harus menguntungkan, dan ketika user dikelola sendiri ya klaimnya lebih besar. Tapi itu gimana, itu saya harus ngomong itu nggak bisa di respon, nggak bisa gitu. Saya harus ngomongnya nggak bisa karena saya sendiri nggak membangun bisnis itu niatnya nggak gitu om dan tante gitu. Salah satu alasan saya keluar PNS itu juga karena saya harus tetap mendampingi nih semua orang ini. Saya nggak bisa istilahnya itu membagi fokus waktu saya gitu. Ada touching yang saya nikmati satu persatu itu, yang dari dulu itu saya lakukan selagi saya bisa buka HP, kemudian saya memang bisa menjawab itu ya. Touching saya lakukan satu persatu sampai suatu saat terjadi ledakan 8.000 WA yang kalau saya turunkan di 1.000 setiap hari ternyata masih stay di angka situ, dan kemudian saya sebulan 2 bulan harus nyerah dengan HP saya.
saya menikmati sebenarnya gitu. Nggak ada yang saya sesali, nggak ada yang saya merasa capek, itu tidak ada. Tapi yang benar-benar menjadi, kalau intinya malam ini itu betapa susahnya bagi saya seorang pribadi yang kemudian inginnya itu mensukseskan, ya, dalam omong kosong, ya, banyak orang yang mengatakan omong kosong kan, mensukseskan banyak orang, tapi tidak bisa semua saya jangkau dengan tangan saya langsung gitu. Artinya saya butuh brands di awal untuk kemudian membantu kepanjangan tangan saya di manajemen. Akhirnya banyak brand yang bisa membantu nih memahamkan bisnis ini, menjalankan operasional bisnis ini. Terus harus ada struktur manajemen di situ, kantornya dan lain sebagainya gitu. Dengan adanya brand, saya berpikir lagi, nanti saya mensukseskan brand, berarti brand juga akan membangun hal yang sama ke agennya. Nah, berarti ini tangan ini udah saling sambut nih kan, maksudnya kan gitu. Terus agen juga mensukseskan resellernya kan gitu. Sampai saya pikir bahwa nanti Regarfriend itu reseller bisa mensukseskan usernya, karena usernya pun juga nanti akan kita beri range penghasilan dengan konten, ya, kayak di YouTube gitu. Regarfriend itu bisa membuat seperti itu. Jadi tidak ada yang saling dirugikan ini. Saya berharapnya gitu, Om, dan itu. Cuma gimana ya? Kalau dibilang enggak nalar gitu, ini nalar. Sampai bisnis ini berkerangka segini besarnya, ini nalar. Kalau dibilang ini enggak berhasil, ini berhasil. Kita belum nyampe 10 tahun ya bisnis ini berdiri, dan saya yakin kalau kita pun harus divaluasi ya, perusahaan ini juga sudah luar biasa. Di saat startup di luar sana banyak yang tumbang, hari ini kita sedang memulai dengan seluruh sistem yang siap. Baru akan kita mulai, sistem baru akan ending itu di akhir-akhir tahun ini ya. Nanti manufaktur produksi sudah selesai ya. Hari ini baru di pola marketing itu juga hampir mendekati 100%, ketika agen sudah brand manajemen sudah membangun pleno dengan brand, nanti brand juga membangun rapat pleno by Zoom itu dengan agen mengawal reseller. Hampir semuanya itu hampir sudah mendekati sistem yang 100% terbentuk selesai 100%. Cuma apakah kemudian ini hanya bisa tentang keinginan saya gitu. Ini hanya bisa tentang mimpi saya, kalau kemudian ini melibatkan om dan tante semuanya. Mungkin saya harus ngomong bahwa tidak ada orang hebat di bisnis ini ya, kecuali dia yang melakukan pengulangan lebih cepat dari yang lainnya. Sudah terbukti bahwa bisnis ini hanya menjamin kesuksesan dari siapapun yang mereka berputar sesuai dengan ritme status dan ritme sistemnya. Oh iya, inilah yang disebut manajemen. Nah itu loh tante, klasik. Nah udahlah, pokoknya inilah manajemen ya. Jadi pentingnya memahami manajemen pada skalasi bisnis. Ada peran yang diatur, ada PIC yang diatur, ada status yang kemudian memiliki kewenangan. Brand seperti apa, agen seperti apa, reseller seperti apa, manajemen seperti apa itu. Kontekstualnya cuma manajemen.
Ya mungkin ini Om dan Tante, yang begitu beratnya itu mungkin part ini ya. Jadi ketika membuang hal-hal yang bersifat personal, perasaan dan lain sebagainya, dan itu harus dirivalkan dengan sebuah konsep atau sebuah tools di bisnis yang disebut manajemen. Oke, mungkin next time ya Om dan Tante, kita bicara lagi next time tentang manajemen ini.